Dan Presiden mengapresiasi penyelenggaraan retreat ini, bahkan beliau meminta Kemendagri untuk kembali menyelenggarakan retreat ini pada tahun 2026 kira-kira begitu. Ya, supaya mengevaluasi target-target yang beliau berikan. Ya, kata beliau supaya kita semua jangan omon-omon saja. Supaya terbukti bahwa Presiden tidak omon-omon, kepada tidak omon-omon, maka 2026 kita targetkan ada retreat lagi, mengevaluasi lagi semua angka-angka dan capaian-capaian tadi. Nah, kami panitia menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman media atas kerjasamanya dalam pemberitaan, karena memang kami menginginkan apa yang ada di sini disampaikan kepada publik ya, seterbuka mungkin kegiatan yang ada di sini dengan semua kritiknya, semua masukannya. Kami menganggap itu positif agar semua transparan bisa mengikuti apa yang ada di sini. Kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, Bapak Presiden tadi menyampaikan arahan selama kurang lebih 2 jam. Ini salah satu pidato beliau terlama. Beliau menekankan betul tadi kepada seluruh kepala daerah untuk berpegangan kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mengingatkan kepada daerah untuk menjaga kekayaan alam, menjaga potensi daerah, dikelola sebaik-baiknya, jangan sampai rugi, jangan sampai hilang, jangan sampai juga didominasi oleh kepentingan-kepentingan asing, kira-kira begitu. Yang ketiga, Presiden juga menyampaikan bahwa ada rencana hilirisasi yang sangat matang, ada pohon hilirisasi dalam beberapa hal, nikel dan lain-lain begitu ya. Ini akan ada investasi Indonesia, jadi tidak bergantung kepada yang lain. Ini untuk menyemangati semua kepala daerah. Dan Presiden mengapresiasi penyelenggaraan retreat ini, bahkan beliau meminta Kemendagri untuk kembali menyelenggarakan retreat ini pada tahun 2026 kira-kira begitu. Ya, supaya mengevaluasi target-target yang beliau berikan. Ya, kata beliau supaya kita semua jangan omon-omon saja. Supaya terbukti bahwa Presiden tidak omon-omon, kepada tidak omon-omon, maka 2026 kita targetkan ada retreat lagi, mengevaluasi lagi semua angka-angka dan capaian-capaian tadi. Karena beliau mentargetkan swasembada pangan, hilirisasi, dan banyak sekali program-program gitu. Kira-kira begitu. Jadi beliau, ya, dan memang 2 jam itu beliau menghabiskan 2 cangkir kopi, ya, karena beliau paham segera Jumatan, ya beliau menghentikan begitu ya. Tapi kalau dialokasikan waktu lagi, kalau waktunya lebih fleksibel, pasti bisa 3 cangkir kopi, bisa lebih panjang gitu. Iya, kepala daerah nggak berkurang begitu ya, tapi wakil kepala daerah kalau tidak salah ada 477, ya ada 20-an yang tidak hadir karena alasan sakit dan lain-lain begitu. Yang kepala daerah berapa Pak akhirnya Pak? Masih sama, 493. Jadi yang tim Bali itu memang nanti ikut gelombang berikutnya. Perbedaan antara retreat 2026 dengan gelombang berikutnya apa Pak? Nanti Pak? Ya, targetnya nanti mengevaluasi apa yang sudah ditargetkan tercapai atau tidak. Alasannya apa? Jadi semua harus berdasarkan angka-angka. Antara 2026 akhir atau 2027 kira-kira begitu. Berarti pesertanya masih sama? Seperti hari masih sama, bisa masih sama. Ya, nanti mungkin kepada daerahnya saja. Ya, nanti. Ya, evaluasinya adalah memang waktunya padat sekali. Ya, seharusnya semua menteri berbicara begitu. Tetapi yang positif adalah kita melihat kepada itu semakin akrab. Presiden tadi juga senang, beliau melihat, merasakan, mendapatkan laporan peserta ini makin akrab satu sama lain. Nah, itu diperlukan untuk sinergi ke depannya. Retreat susulan kapan Pak? Ya? Retreat susulan kapan? Bukan susulan, gelombang kedua, dan kemungkinan besar tidak di sini. Kemungkinan besar di Jakarta dengan format yang jauh lebih simpel. Tapi tahun ini Pak? Oh iya, pasti tahun ini. Ya, gelombang berikutnya ya setelah Lebaran lah, kira-kira begitu. Untuk retreat evaluasi Pak dari Presiden ada kasih info nggak konsekuensinya apa kalau nggak mencapai target Apa itu? retreat hari ini? Belum ya. Pak yang 2026 berarti tetap di sini atau Ya, yang 2026 tetap di ya kalau skalanya seperti ini ya kemungkinan di sini karena teman-teman udah nyaman ya dengan biaya yang minim, dengan fasilitas seperti ini ya teman-teman sudah nyaman, cocok lah gitu. Berarti untuk pembekalan selain dari sini ke Lemhanas atau Kemendagri tidak akan ada lagi? Nggak ada lagi ya, kecuali teknis dari kementerian. Tapi yang resmi di awal dari Lemhanas Kemendagri ini sudah nggak ada lagi. Hemat ya. Udah cukup ya. Oh sudah, Gubernur Aceh yang sempat
beristirahat di rumah sakit sudah aktif lagi. Ya semua, ada beberapa istirahat di tenda tapi tidak ada yang berat lah. Cukup ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa kepala daerah ingin melaksanakan retret di daerah masing-masing, tanggapannya gimana? Ya boleh saja tapi dipastikan tidak seremoni. Itu arahan Presiden. Retret boleh untuk kepala dinas tapi tidak seremoni, fokus kepada kolaborasi, sinergi dan pemahaman visi misi, astacita dan gagasan kepala daerah. Jadi menghindari seremoni. Sempat ada informasi bahwa efisiensi akan mencapai 800 triliun nanti, Pak. Jadi begini, Presiden mengingatkan lagi, efisiensi ini tidak untuk menghilangkan yang dibutuhkan. Tidak untuk menggeser kesehatan, pendidikan, infrastruktur yang penting, tidak. Ya, efisiensi ini untuk hal-hal yang betul-betul pemborosan. Nah, itu Kementerian Dalam Negeri sudah menjabarkan itu secara teknis yang dianggap pemborosan apa saja. Dan kita akan memonitor itu. Ya, kita akan memonitor itu melalui SIPD dan melalui pemerintah provinsi semua. Pokoknya kita lebih ketat lagi nih untuk mengevaluasi APBD teman-teman gitu. Dan kemarin Pak Menteri juga sampaikan, kepala daerah itu walaupun dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi sangat bisa diberhentikan berdasarkan undang-undang. Ya, jadi bukan berarti dipilih langsung tidak bisa berhenti. Bisa berhenti karena tidak melaksanakan program prioritas nasional. Bisa diberhentikan karena tidak izin ketika keluar negeri. Bisa diberhentikan ketika melakukan perbuatan tercela. Jadi ada celah. Nah kemarin Pak Mendagri mengingatkan jangan sampai pasal ini digunakan. Jangan sampai ketentuan ini digunakan. Ya, teman-teman kepala daerah harus menjaga betul amanah sehingga husnul khotimah sampai di ujung. Dijaga sama-sama. Ya karena ada ruang, ada celah berdasarkan hukum untuk diberhentikan. Pasal ini juga berlaku bagi mereka yang ikut retret, Pak. Ya? Ya semuanya sama. Ya. Ya. Oke. Teman-teman makasih semuanya ya. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota mendapatkan arahan khusus dari Presiden Pak Prabowo, visi dan target-target pembangunan yang sangat dalam dan serius. Sehingga dibikin tertutup karena banyak materi-materi strategis, rahasia negara yang harus menjadi langkah bersama. Tapi di sisi yang lain ada tema-tema umum yang mudah dilaksanakan. Menjaga kebersihan seluruh wilayah, tidak lagi kota kita dipenuhin baliho dan spanduk yang sudah sangat membosankan, itu misalnya. Jadi kita semua diharapkan bersatu padu membersihkan kota dari sampah-sampah politik berupa spanduk-spanduk itu misalnya. Sektor apa aja Pak yang dibicarain? Semua sektor, terutama penguasaan ekonomi dalam konteks supaya keadilan cepat merata. Ini sifatnya arahan Pak, nanti akan dievaluasi lagi atau gimana arahannya? Arahan yang harus dijalankan semua pihak, menteri dan seluruh gubernur. Dan Pak Prabowo minta 2026 cek kembali apakah sudah terlaksana atau belum. Framing poin penting apa yang harus digarisbawahi oleh para kepala daerah dari arahan Pak Prabowo? Tidak boleh lagi main-main dengan kebijakan, semua harus serius dan bebas korupsi. Menko kan hadir juga Pak, Ya. memberikan arahan juga Pak. Sudah kemarin. Tentang efisiensi, Pak Prabowo udah pulang. Masih. tentang efisiensi Sama para kepala daerah. Ya tentu di acara penutupan orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah di Akademi Militer Magelang ini merupakan penguat dari semangat retreat ini, di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto berharap setelah selesai menjalankan kegiatan di Magelang, kembali ke daerah masing-masing untuk segera bekerja serius untuk rakyat. Dan ditekankan pentingnya untuk selalu mencari solusi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga mengentaskan kemiskinan. Kita berharap kesejahteraan rakyat juga semakin baik. Dan diharapkan juga tentunya kerjasama antar kepala daerah yang diharapkan juga bisa mencari berbagai potensi, termasuk bagaimana relasi antara pemerintah pusat dan daerah ini bisa dibangun dengan baik ke depan. Terkait infrastruktur daerah ada arahan juga Pak Menko. Anggaran tentunya secara khusus beliau juga ingin desa-desa kita bisa semakin mandiri, dan semangatnya adalah sekali lagi kita ingin mencapai ketahanan pangan, swasembada energi, dan juga kita berharap dengan
menjaga sumber daya alam kita, manajemen yang juga skillful. Kita berharap memiliki kemampuan kemandirian untuk menghadirkan hilirisasi, industrialisasi yang semua itu meningkatkan economic value untuk Indonesia dan pada akhirnya juga distribusinya untuk daerah. Jadi daerah-daerah diminta juga untuk mengelola sumber daya alamnya sebaik-baiknya dan menghadirkan kemajuan ekonomi jika dikelola dengan tepat dan tidak ada kebocoran atau terjadi inefisiensi baik dalam program pembangunan infrastruktur maupun prioritas-prioritas presiden lainnya. Gitu. Terkait bulan suci Ramadan ini apa saja yang sudah disiapkan dan apa yang akan disiapkan bulan nanti mudik lebaran nih dari pemerintah? Iya, saya insya Allah besok bersama-sama dengan jajaran kementerian terkait, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, juga Kementerian PU dan Kementerian Pariwisata akan mengumumkan secara langsung, tapi tunggu besok ya, tunggu besok. Yang jelas kami sedang berupaya untuk mempersiapkan arus mudik Lebaran tahun ini juga dengan baik. Kita tahu bahwa setiap tahun akan terjadi lonjakan mobilitas masyarakat kita, termasuk juga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita harapkan bisa tumbuh dan kita ingin hadirkan policy yang semakin membuat perjalanan nyaman, aman, tapi juga semakin terjangkau. Saya mohon doanya mudah-mudahan bisa kita turunkan harganya, tetapi besok akan saya jelaskan secara langsung.